Halo guys, balik lagi sama gue William di Lazy Monday ya. Dan kali ini pembahasannya agak beda ya. Karena kita bakal ngomongin sesuatu yang sebenarnya sempat viral sih di TikTok kita, yaitu serba-serbi masalah USB ya. Ini problematika kehidupan USB. USB ya, Universal Serial Bus. Itu awalnya tuh protokol ini tuh dibikin untuk ya memudahkan hidup kita sehari-hari gitu ya, agar terhindar dari colokan-colokan khusus gitu. Karena lu ingat gak sih dulu zaman dulu tuh handphone gitu ya, itu semuanya colokannya beda-beda. Punyanya Sony Ericsson, punyanya Nokia ya, itu tuh beda-beda semua. Punya Siemens gitu, punya Motorola, apalagi tuh Motorola tuh paling suka aneh-aneh tuh sama Sony Ericsson tuh ya. Dari bulat, kotak ya, panjang segala macam bentuk tuh ada dulu. Kalau zaman sekarang kalau lu tahu kan paling micro USB, terus ada Type C, Type A, sama paling Lightning-nya Apple gitu doang. Nah kalau dulu orang kalau ngomong itu kabel gurita, itu tuh nggak bercanda, itu beneran gurita kabelnya. Karena kalau sekarang kan paling cuma 4 kabel gitu kan, satu kabel jadi 4 gitu cabangnya. Kalau dulu tuh bisa 10 sampai 12 device di satu kabel yang sama, lu bayangin. Seberapa ribetnya lu keluar rumah dan harus bawa tuh kabel gurita, lu bayangin. Itu tuh bener-bener ngejembreng gitu loh, kayak apa? Kayak ya mungkin bisa dibilang kayak extension rambut gimbal gitu ya, karena gede banget gitu ukurannya. Dan lu bayangin zaman dulu keluar dan harus ngecas handphone di luar tuh merupakan PR banget kalau lu nggak bawa casannya. Makanya dulu sempat populer tuh yang casan langsung ke baterai ya kan. Itulah hitungannya universal lah itu colokan gitu. Kalau sekarang sih gampang sih, Type C, micro USB, Lightning, udah gitu-gitu doang gitu. Si USB ini sebenarnya tuh diperkenalkan ke publik itu tahun 1996 dengan nama ya USB. Versinya masih 1.0 dan speednya juga pelan banget. Itu cuma ya average USB sekarang juga masih lebih pelan USB 1.0 gitu. Dia speednya tuh cuma 12 Mbps. Kalau secara teori kalau lu transfer data itu biasanya cuma 1,2 sampai 1,5 MB per second. Dibandingin sampai sekarang yang bisa sampai 40 gigabit per second atau 5 gigabit per second kalau lu transfer data. Itu USB 4 kalau nggak salah. Si USB sendiri juga perkembangannya banyak sejak diperkenalkan. Nggak cuma speednya doang, tapi kegunaannya juga banyak banget yang ditambahin. Dari class USB juga banyak, karena semua USB walaupun kelihatannya sama, sebenarnya dia tuh ada bukan classified sih, kayak class. Ini tuh buat apa? Kayak lu sering colok keyboard terus kebacanya tuh HID, Human Interface Device gitu kan. Berarti itu kayak keyboard, ada mouse, terus kayak ada webcam sendiri gitu. Itu tuh punya class sendiri-sendiri. Dan semakin kita lihat sekarang kan semakin banyak device yang menggunakan USB juga. Nah, disitulah kenapa classesnya semakin banyak gitu. Ditambah lagi standar lain yang numpang sama interface-nya USB, yang secara nggak langsung menambah kegunaan dari USB itu sendiri. Kayak display link gitu. Itu tuh memungkinkan kita untuk mendaisy chain beberapa monitor. Itu biasanya monitor-monitor yang punya Type-C ya. Itu langsung di satu kabel yang sama. Jadi kayak monitor 1 ke monitor 2, ya kan? Yang ke komputer atau ke laptop kita itu cuma satu kabel doang. Yaitu kabelnya monitor 1 atau kabelnya monitor 2 doang gitu. Ditambah lagi beberapa fitur baru dari USB kayak power delivery, itu juga makin hari makin banyak, makin cepat ya. Dan juga open source. Dan ini menjadi salah satu pilihan fast charging terbanyak sekarang karena memang implementasinya nggak terlalu ribet karena ini standarisasi dari USB juga gitu. Namun segala kebaikan ini, segala kepositifisan dari USB ini, itu tuh tidak luput dari kebodohan ya. Karena mereka itu selalu melanggar tujuan mereka dari awal, yaitu ingin mempermudah para user nih tujuannya. Tapi USB hobi banget ngasih yang namanya nama-nama marketing baru. Hobi banget nih mereka, otak-atik nama mereka, lini mereka. Kalau di awal-awal tuh masih rapih. Itu ada USB 1.0, terus ada USB 2.0 gitu kan. Terus ada masuk nih kita ke dunia USB 3.0 yang si colokannya itu udah berwarna biru, udah nggak lagi hitam. Kalau yang hitam itu kan USB 2.0, kalau yang putih itu USB 1.0 gitu kan. Itu masih rapih banget. Nah, di USB 3.0 ini tuh bisa dibilang inilah saat dimana negara api mulai menyerang ya. Karena pada saat itu, pertama kalinya mereka menambahkan marketing terms atau marketing names untuk super speed USB 5 gigabit per second. Udah ada super speed nih, ya kan? Jadi kalau kalian ingat-ingat lagi, laptop zaman dulu atau port-port USB zaman dulu, itu tuh selain USB-nya jadi warna biru, biasanya di atasnya ada tulisan SS. Itu artinya super speed 5 gigabit per second. Terus pada tahun 2013,
USB nge-launching yang namanya USB 3.1. Nah, udah mulai agak galau nih. Tentu terdengar kayak spin-off sebuah film ya kan? 3.1 ya kan? Dan gak cuman itu, karena di tahun yang sama, dia juga memperkenalkan Super Speed Plus 10 gigabit per second. Super Speed Plus 10 gig per second. Tapi yang lucu, logonya bukan SS Plus, tapi SS 10 Gbps. Itu udah mulai galau nih gue lihat gitu kan. Dan kebingungan itu akhirnya cukup lama lah, kayak beberapa tahun gitu. Karena mereka emang nggak ngerilis protokol baru sama sekali. Sampai di 2017 mereka ngerilis USB 3.2. Oke lah, kan yang pertama 3.1 kemarin. Berarti 3.2 dan kita berharap ini akan pakai 3.3 gitu selanjutnya. Tapi di sini mereka udah semakin tidak konsisten ya. Karena ini chaos-nya bakal baru dimulai. Nah, jadi yang tadi itu baru pemanasan tuh yang di awal yang super speed itu. Karena di sini di 2017 ini kelabilan USB sudah semakin parah. Karena pertama mereka ngerilis yang namanya interface USB-C. Itu nggak terlalu aneh lah, karena dulunya ada USB-B dan USB-A, ada micro A, micro B, mini A, mini B, jadi masih rapih lah kalau masalah nama interface mereka. Tapi mereka memperkenalkan Super Speed Plus Dual LAN. Nah, ini agak gila nih ya kan. Udah kayak nama mesin gitu, Dual LAN gitu kan. Super Speed Dual LAN. Dan di sini tidak ada perubahan logo sama sekali. Logonya justru jadi Super Speed biasa ya. Agak chaos nih yang ini nih. Dan adopsinya pun setahu gue tidak terlalu massal dan tidak terlalu populer. Jadi ya banyak orang yang melewatkan standar inilah. Anggap saja udah nggak ada gitu. Karena beberapa tahun kemudian mereka ngerilis yang namanya USB 4. Terdengarnya sih normal karena setelah 3 memang 4. Tapi setelah mereka ngerilis USB 4 ini, mereka ngebuang semua marketing name yang berhubungan dengan super speed dan diubah jadi gen. Nah, di sini nih, ini parah nih. Gen ini kalau kalian denger gen 1, gen 2, berarti kan konotasinya adalah generation. Tapi menurut USB, dengan segala kebijaksanaan mereka, ini bukan generation, tapi menggambarkan kecepatan dan juga teknologi yang dipakai di USB mereka. Gila nih, karena USB 3.0 yang rilisnya udah lama banget, hidupnya udah tenang, udah meninggal dengan baik ya, udah nggak ada gangguan gitu ya. Itu mendadak harus ganti nama jadi USB 3.2. Lu bayangin, lu udah dikubur, dikasih Nissan lu diganti namanya. Nah, itu yang terjadi dengan USB 3.0 tuh. Karena mendadak mereka harus ganti nama jadi USB 3.2 dan ditambah Gen 1 X1. Nah, untuk yang speednya 5 Gbps tapi. Dan untuk 3.1 itu jadi 3.2 Gen 2 X1. Ini untuk yang speednya 10 gig per second. Dan untuk USB 3.2 itu ditambahin lagi jadi Gen 1 X2. Nah, udah mulai sakit nih karena ini sama-sama 10 gigabit per second sama dengan USB 3.1. Gua aja sampai bingung. Dan untuk yang versi 20 Gbps-nya si 3.2 itu ganti namanya jadi USB 3.2 Gen 2 X2. Nah, ini udah mulai makin sakit nih. Dan lebih sawannya lagi, untuk USB 4 yang notabene-nya generasi baru, mereka tetap menghadirkan USB 4 versi 10 Gbps sampai 40 Gbps. Jadi, itu USB 3.2 tadi buat apa? Kalau USB 4 tetap ada 10 sampai 40 Gbps-nya. Gue paham teknologinya beda, gue paham. Tapi USB itu, kalau perlu kalian ingat, itu backward compatible sampai USB 1.0. Jadi sebenarnya nggak ada gunanya mereka ngerilis USB 4 sebagai protokol baru, tapi speednya tetap sama dengan USB 3.2 tuh. Karena kenapa nggak dinaik aja gitu kayak PCIe kan rapih tuh. 1, 2, 3, 4, 5. Nggak lengkap, nggak apa, tapi tetap speednya tuh konsisten gitu naiknya. Nggak saling tabrak gitu. Ini beda dengan USB 4. Ya gimana ya ngejelasinnya ya si gen-gen ini. Karena saking pusingnya gue rasa si USB ini nih. USB 4 ini nggak punya Gen 1 sama sekali. Langsung lengkap ke Gen 2. Padahal USB 3.2 Gen 1 kali 2 itu masih pakai USB Gen 1. Dan USB 4 ini adanya USB Gen 2 X1. Karena speednya cuma 10 gigabit per second. Ya, gue bisa paham sih kenapa mereka ngilangin Gen 1. Karena memang mereka pakai data line yang berbeda jumlahnya. Karena di USB 3.2 itu butuh 4 data line. Data line itu kayak jalan tol lah istilahnya. Jadi USB 3.2 itu masih butuh 4 jalan tol untuk mencapai speed 10 Gbps. Sedangkan USB 4 cuma butuh 2 jalan tol. Makanya mereka ngehilangin Gen 1 langsung ke Gen 2. Tapi kan jadi bingung ya orangnya. Karena kan orang cuma mau tahu speednya berapa,
ya udah setelah itu nggak perlu lagi kasih tahu gue informasi yang tidak penting itu gitu. Dan marketing name pun kembali dibuat dan dikembalikan karena yang tadi itu baru nama protokolnya yang diubah, yang si Gen 1X1, Gen 1X2 itu cuma nama protokolnya doang, belum marketing name-nya. Karena marketing name-nya khusus USB 4 itu tetap pakai USB 4 20 Gbps dan USB 4 40 Gbps. Jadi USB 4 yang 10 Gbps itu nggak punya marketing name dan USB 4 doang. Makin bingung nggak lo? Nggak cuman itu yang ruwet, protokol kabelnya juga jadi makin banyak, ya kan? Karena kan sesuai berjalannya waktu semakin banyak kebutuhan kan. Kayak ada power delivery, ada DisplayPort, ada Thunderbolt 4 dan Thunderbolt 3 compatible. Itu tuh udah protokol tersendiri. Dan si vendor-vendor yang banyak ini, kita let's say banyak banget merek kabel di dunia ini, banyak banget. Itu nggak semuanya nurutin semua si protokol ini, ya. Bisa aja mereka bikin kabel yang bisa DisplayPort, bisa Thunderbolt, tapi nggak support power delivery, itu bisa banget. Walaupun mereka ada tempat untuk naruh kabelnya, bisa naruh chipnya, nggak. Tetep nggak ada gitu. Bisa aja kalau mereka mau. Dan kalau fitur-fitur itu emang nggak distandarisasi dari USB, harus pakai yang mana, itu tuh bener-bener chaos banget nih vendor-vendor kalau bikin kabel. Karena lu bisa nemu kabel yang support power delivery sampai 240 watt tapi nggak bisa DisplayPort tuh bisa lu nemu tuh. Apalagi lu kalau belanja kayak di AliExpress ya, itu tuh chaos banget. Dan juga itu terjadi di port-port USB juga. Kayak contohnya di sini gue ada model cantik nih ya, ini namanya HP Spectre X360 dan di HP Spectre ini udah ada dua USB Thunderbolt 4. Jadi karena dia udah pakai protokol Thunderbolt 4, tentunya laptop ini pakai prosesor Intel, ya lebih tepatnya ya itu Intel Evo 12 Gen i7-12555U, dan port ini juga kompatibel sama device yang pakai USB 4 40 Gb per second. Dan keduanya juga udah support power delivery 65 watt. Dan di sebelah kirinya dia pakai Type A yang 10 Gb per second. Dan kalau ngomongin Type C, ini tuh chaos banget. Karena ya tadi gue bilang protokolnya ya suka-suka vendor aja gitu kan. Bisa mau masukin atau enggak gitu. Dan kalau ngomongin USB sebenarnya masih banyak lagi untuk in-depth-nya, teknologinya beda-beda. Tiap generasi punya teknologi yang beda dan itu ngaruh sama penamaannya mereka. Itu bener-bener detail banget, lo bisa baca di mana-mana banyak. Ini gue cuma ngerangkum apa yang menjadi mungkin general knowledge yang harus kalian tahu aja gitu. Kalau USB itu nggak sesimpel itu. Jadi kalau lo mau beli kabel USB itu emang agak tricky. Dan menurut gue yang paling aman itu so far ya, ini yang paling aman ya. Itu lu beli kabel yang udah Thunderbolt compatible. Karena setelah gua cek beberapa brand kabel yang memiliki Thunderbolt compatible tuh biasanya jauh lebih lengkap secara fitur daripada yang nggak Thunderbolt compatible. Dan itu gue punya dua kabel yang gue nggak ngerti kenapa bisa mahal banget. Mungkin karena emang fiturnya lengkap, tapi memang itu demi untuk Thunderbolt compatible-nya juga, dan juga support speed-nya USB 4 dan juga power delivery sampai 125 watt. Dan gue sekarang menyesal karena mereka ngerilis yang versi 240 watt. Dan itu baru sampai di USB doang. Kita belum mulai dari power delivery yang banyak banget standarnya. So, kalau kalian tertarik sama konten yang kayak gini, lo bisa komen di bawah. Atau ada informasi dari gue yang kurang, lo bisa komen juga di bawah. Dan kalau tertarik, topik apa lagi yang harus gue bawa? So, segitu aja dari gue. Bye-bye guys.